Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pengembangan kurikulum MISD akan menjelaskan materi tentang model-model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum ada 3. Yang pertama, Taba Invert Model yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Vina. Yang kedua, Rogers Interpersonal Relation Model yang akan dijelaskan oleh Mbak Enda. Dan yang ketiga, pengembangan kurikulum The Systematic Action Research Model yang akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Baik, saya Vina Nur Aina Saniah dengan NIM 12205193133 akan menjelaskan materi tentang model pengembangan kurikulum Tabas Inverted Model. Model pengembangan kurikulum TABA ini terbalik dari yang lazim digunakan, yaitu dari deduktif menjadi induktif. Pengembangan kurikulum menurut TABA yaitu lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan investasi atau arahan terbalik dari model tradisional. Pengembangan model ini diawali dengan melakukan pencarian data serta percobaan dan penyusunan teori serta diikuti dengan tahapan implementasi. Hal ini dilakukan guna mempertemukan antara teori dan juga praktik. Selanjutnya ada 5 langkah dalam mengembangkan kurikulum model TABA ini. Di antaranya yaitu yang pertama, menyusun unit eksperimen. Yang kedua, menguji unit eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka menemukan validitas dan kelayakan penggunaannya. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu mengadakan revisi dan konsolidasi unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba. Selanjutnya, langkah yang keempat, mengembangkan seluruh kerangka kurikulum. Dan langkah yang terakhir yaitu mengimplementasikan kurikulum yang telah teruji. Perkenalkan, nama saya Endah Puji Rahayu. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai Rogers Interpersonal Relation Model. Model ini dikembangkan oleh Rogers, seorang psikolog yang juga mendalami bidang pendidikan. Asumsi dasar Rogers adalah bahwa perubahan kurikulum pada dasarnya perubahan individu. Setiap individu berada dalam suatu proses perubahan. Untuk memperlancar proses tersebut, diperlukan bantuan orang lain melalui proses pendidikan. Model pengembangan kurikulum Rogers lebih menekankan bagaimana sebuah kurikulum dapat menghasilkan insan yang memiliki kemampuan interpersonal yang baik dengan masyarakat di sekitarnya. Rogers berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum yang demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. Model pengembangan kurikulum dari Rogers ini berbeda dengan model-model lainnya, seperti tidak ada suatu perencanaan kurikulum tertulis, yang ada hanyalah rangkaian kegiatan kelompok. Itulah ciri khas Carl Rogers sebagai eksistensial humanis, tidak mementingkan formalitas, rancangan tertulis, dan sebagainya. Bagi Rogers, yang terpenting adalah aktivitas dan interaksi. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan target dari sistem pendidikan. Di dalam penentuan target ini, satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan atau administrator untuk turut serta dalam kegiatan kelompok secara intensif. Yang kedua adalah partisipasi pendidik dalam pengalaman kelompok yang intensif. Keikutsertaan pendidik dalam kegiatan sebaiknya secara sukarela, lama kegiatan 1 minggu atau kurang. Menurut Rogers, bahwa efek yang diterima sejalan dengan para administrator. Yang ketiga adalah pengembangan
pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Selama 5 hari penuh, peserta didik ikut serta dalam kegiatan kelompok dengan fasilitator pendidik atau administrator atau fasilitator dari luar. Yang keempat adalah partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Kegiatan ini dapat dikoordinasi oleh komite sekolah masing-masing sekolah. Lama kegiatan kelompok 3 jam tiap sore hari selama seminggu atau 24 jam secara terus-menerus. Kegiatan ini bertujuan memperkaya orang-orang dalam hubungannya dengan sesama orang tua, dengan naka, dan dengan pendidik. Kegiatan ini merupakan kulminasi dari kegiatan kelompok di atas. Metode pendidikan yang dikembangkan Progress adalah Scientific Training, Encounter Group, dan Training Group atau T-Group. Untuk model kurikulum yang selanjutnya yaitu The Systematic Action Research Model. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini selalu menekankan pada hubungan insani, sekolah dan organisasi masyarakat, dan juga wibawa dari pengetahuan profesional. Dalam model ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Mengadakan kajian secara seksama tentang masalah-masalah kurikulum yang berupa pengumpulan data bersifat menyeluruh dan mengidentifikasi faktor-faktor, kekuatan, dan kondisi yang mempengaruhi masalah tersebut. Yang kedua, menyusun rencana yang menyeluruh atau komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah yang dikaji dalam kurikulum. Ketiga, implementasi dari keputusan yang diambil dalam tindakan yang pertama. Dalam kegiatan ini segera diikuti oleh kegiatan pengumpulan data dan juga fakta-fakta. Dalam data-data tersebut berfungsi untuk menyiapkan data bagi evaluasi tindakan, sebagai bahan pemahaman tentang masalah yang dihadapi, sebagai bahan untuk menilai kembali dan mengadakan modifikasi, dan juga sebagai bahan untuk menentukan tindakan yang lebih lanjut. Kelemahan dari The Systematic Action Research ini yaitu 1. Rawan terjadinya perbedaan pendapat dalam penyusunan kurikulum. Yang kedua, penerapannya memerlukan seorang staf yang khusus dan juga terlatih dalam penelitian. Ketiga, dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang cukup besar. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Yang pertama, Taba Invert Model. Model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yaitu dari deduktif berbalik menjadi induktif. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik. Kemudian, yang kedua, Rogers Interpersonal Relation Model. Model ini dikembangkan oleh Rogers, seorang psikolog yang sudah mendalami bidang pendidikan. Asumsi dasar Rogers adalah bahwa perubahan kurikulum pada dasarnya perubahan individu, dan setiap individu berada dalam suatu proses perubahan. Model pengembangan kurikulum dari Rogers ini berbeda dengan model-model lainnya, seperti tidak ada suatu perencanaan kurikulum tertulis, yang ada hanyalah model rangkaian kegiatan kelompok. Yang ketiga, pengembangan kurikulum The Systematic Action Research Model. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang didasarkan pada asumsi bahwa perubahan kurikulum merupakan perubahan sosial yang mencakup suatu proses yang melibatkan orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, hubungan pribadi kelompok dari sekolah dan masyarakat. Penyusunan kurikulum ini dilakukan mengikuti prosedur action research. Itulah tadi
Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.